Assalamualaikum Evi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Eva. Bagaimana kabarmu Maghfirah? Apakah baik? Alhamdulillah, baik. Oh ya, hari ini aku ingin bercerita denganmu bahwa aku tadi mempelajari mengenai diklat. Wah, benarkah? Lalu apa saja yang kamu pelajari tadi? Tadi aku mempelajari mengenai macam-macam kebutuhan diklat, cara menentukan kebutuhan diklat, dan penerapan analisis kebutuhan diklat. Jadi aku ingin bercerita mengenai diklat denganmu. Wah, banyak sekali. Bolehkah kamu menjelaskannya satu persatu? Ya, tentu saja boleh. Yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai macam-macam diklat. Jadi, diklat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada diklat prajabatan, dan yang kedua, diklat dalam jabatan. Jadi, diklat dalam jabatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, diklat struktural. Yang kedua, diklat teknis. Yang ketiga, diklat fungsional. Bolehkah kamu jelaskan di antara macam-macam diklat itu? Jadi, diklat prajabatan adalah diklat yang diberikan kepada pegawai baru atau calon pegawai sebelum yang bersangkutan ditempatkan pada posisi seharusnya. Contohnya, diklat prajabatan adalah pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah diklat dalam jabatan, yaitu diklat yang diberikan kepada pegawai yang sudah menjadi pegawai tetap dalam sebuah organisasi. Contohnya adalah kepala sekolah. Lalu diklat dalam jabatan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu diklat struktural, diklat teknis, dan diklat fungsional. Salah satunya diklat struktural, yaitu diklat yang diberikan kepada pegawai untuk dapat menempati jabatan pimpinan atau struktur. Wah, sangat jelas penjelasanmu, Eva. Lalu bagaimana cara menentukan kebutuhan diklat? Oh iya, tentu saja boleh. Jadi, cara menentukan kebutuhan diklat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kebutuhan diklat pada tingkat organisasi. Yang kedua, kebutuhan diklat pada tingkat jabatan. Yang ketiga, kebutuhan diklat pada tingkat individu. Nah, kalau kebutuhan diklat pada tingkat individu adalah pendekatan didahului oleh penetapan kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan pelatihan oleh pemimpin organisasi bersama dengan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, organisasi dapat menentukan karyawan mana yang dibutuhkan oleh individu-individu pada organisasi yang dipimpinnya. Oh, begitukah caranya, Pak? Ya, begitulah cara menentukan kebutuhan diklat. Dan terakhir, aku akan menjelaskan apa saja penerapan analisis kebutuhan diklat kepadamu. Apa saja penerapannya? Bolehkah kamu sebutkan? Jadi, yang dapat aku ketahui mengenai penerapan analisis kebutuhan diklat itu terbagi menjadi 7. Nah, jadi yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga persiapan instrumen yang diperlukan, yang keempat pengumpulan data, yang kelima pengolahan data, yang keenam penafsiran hasil, yang ketujuh adalah pelaporan. Wah, banyak sekali penerapan yang harus disiapkan. Ternyata mempelajari diklat sangat menyenangkan ya. Ya, sangat menyenangkan. Semoga ilmu yang aku sampaikan hari ini dapat bermanfaat untukmu. Ya, sangat bermanfaat sehingga aku dapat menambah wawasan mengenai diklat. Oh ya, sudah jam 4, aku harus pergi menemui temanku. Ya sudah, bergegaslah agar kamu tidak terlambat. Baiklah, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.